Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matillahi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, segala nikmat, karunia dan rahmatnya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat atasnya, keluarganya, para sahabatnya, dan semoga syafaat diberikan oleh orang-orang sampai hingga yaumul qiyamah. Amin. Wasalna fi harful fa. Kita sampai pada pembahasan huruf fa. Ini masih berkaitan dengan kesalahan yang sering terjadi. Huruf fa, ini mahrujnya di mana? Huruf fa. Tempat keluarnya di mana huruf fa? Coba ucapin fa. Nah, tanpa perlu kita jelaskan sudah paham kan? Fa. Ini mahruj yang bisa dilihat dan bisa terlihat jelas dan di luar dia. Beda dengan huruf bo, ya kan? So misalnya itu, atau ro, ini nggak bisa dilihat. Tapi kalau huruf fa sudah jelas dilihat. Di mana? Mahrujnya di mana? Fa. Coba fa. Nah, yang benar alam tara kaifa fa atau alam tara kaifa fa. Nah, yang benar alam tara kaifa fa. Ini orang Sunda nggak bisa nih bilang ini. Ya. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang huruf F itu fitnah, itu fitnah. Ini dulu pernah di pondok ya, di Binbas ada teman dari Subang. Gitu. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang, dia sudah berusaha mengucapkan huruf F, F gitu kan. Kata siapa orang Sunda nggak bisa bilang F, itu fitnah. Ketawa di sini apa namanya kesalah lagi dia kan, fitnah. Harusnya apa? Fitnah. Nah, coba fa, af. Dari mana mahurnya berarti? Penjelasannya gimana? Dalam bahasa tajwid ya. Jadi pertemuan antara ujung gizi atas ini kan, ujung gizi atas ini, ya kan? Jadi ujungnya bertemu dengan perut bibir. Kenapa dikatakan perut bibir? Karena dia menempelnya yang bibir yang selalu basah. Paham ya? Karena ada bibir yang dikeluar kering. Kalau misalnya kita nggak minum atau puasa mungkin kering. Tapi ini masuknya yang kategori yang basah yang di dalam, itu namanya perut dan bawah, perut bibir atau bibir bagian bawah. Coba fa. Jangan gini salah nih. Fa salah ya. Ini secara bunyi nggak salah, tapi secara makhraj salah. Berlebihan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Enggak jelas. Fa. Al-fa. Nah, di sini salahnya adalah tidak membaca huruf fa dengan jelas disebabkan lemahnya suara hams. Contohnya ya. Jadi huruf fa ini kan sifatnya hams. Hams itu apa artinya? Nafas. Ya, suara yang mengeluarkan nafas atau huruf yang mengeluarkan nafas dengan jelas. Coba fa. Nah, di sini kesalahannya adalah contohnya di sini fakatsarakum. Coba kita baca dengan benar. Kita baca dengan jelas. Fakatsarakum. Nah, jangan sampai dibaca fakatsarakum. Kalau gini enggak jelas. Ya kan? Alam tara kaifa fa'ala rabb. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Beda dengan alam tara kaifa fa. Ya kan? Alam tara kaifa fa. Alam tara kaifa fa'ala rabb. Ini enggak memberikan hams ya. Jadi kayak gini pun salah nih ya. Ini pun dikategorikan salah. Maka membaca Al-Qur'an dengan tajwid itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Enggak boleh kita baca fakatsarakum. Nah. Atau sini contoh lain wallahu khabirum
bima. Taf'alun, taf'alun, taf'alun. Coba. Taf'alun. Taf'alun. Jangan sampai jangan sampai taf'alun. Taf'alun, taf'alun juga diberikan sifat hamas. Harus kita alirkan nafasnya. Taf'alun, taf'alun. Seluruh huruf yang 10 ya, seluruh huruf yang 10 atau bisa dikatakan fahathahu syakhsun sakata. Ada 10 huruf ini. Fa, ha, fa, ha. Perhatikan ya, cara ngapalnya gampang. Fahathahu syakhsun sakata. Fahathaha syakho so sakata. Maka 10 huruf ini ketika kita melihat dia dalam keadaan sukun atau sukun ya, kita katakan sukun atau tasydid ya, maka wajib diberikan aliran nafas. Misalnya tabbat, huruf ta ini contohnya, huruf ta itu huruf tabbat yada, jangan tabbat yada, mana sifat hamasnya ya kan, tabbat yada, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, tabbat yada, tabbat ya kan, tabbat, maka jadi menghilangkan sifat hamas. Dan ini juga huruf fa juga sama seperti tadi. Ketika kita melihat di dalam keadaan sukun atau tasydid, maka dijelaskan sifat nafasnya atau aliran nafasnya. Contoh lain apa contohnya? Enggak sekedar qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun, harus jelaskan qad aflahal mu'minun, qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun, qad aflaha man, enggak sekedar qad aflaha man zakkaha, qad aflahal mu'minun. Nah, seperti ini tidak menjelaskan sifat hamas, dan ini kategorinya kategori bacaan yang salah gitu ya. Ini sama huruf fa tidak dibaca hamas, maka ini salah. Mengubahnya menjadi suara yang menyerupai huruf P ya. Nah, huruf V sama F itu beda ya. Huruf V sama F walaupun sama-sama kalau kita ucapin P itu sama-sama menggunakan makhraj yang sama ya, tapi kan huruf V ada dalam bahasa lain, bukan bahasa Arab ya kan. Nah, ini melencengkan berarti. Kalau V kan artinya melenceng ya. Coba V, fa. Nah, berarti kalau V berarti kan melenceng ya kan. Berarti di sini kategorinya salah. Ini contohnya wadhafadi'a. Coba wadhafadi'a. Ayo, wadhafadi'a. Nah, ini contohnya susah ya. Contohnya susah. Coba kasih yang gampang aja. Wa jannatin alfafa. Coba. Nah, ini berarti maksudnya adalah tidak menyempurnakan surah huruf fa ya. Wa jannatin alfafa. Nah, ini salah ya. Wa jannatin alfafa. Ada berkaitan dengan harokat ya, huruf V. Gimana coba alfafa. Itu kalau ngaji makanya harus semangat ya. Kalau ngaji harus semangat, maka dilarang juga kalau ngaji dalam keadaan ngantuk ya. Maka seperti sholat juga ya kan, jangan lakukan sholat dalam keadaan ngantuk. Tujuannya apa? Karena bacaan itu akan nyeleweng ya. Allahu akbar, sami Allahu wa bacanya berubah ya, amrabil alamin atau alamin, ini salah beda
Kalau alhamdulillahirabbil alamin, tapi alamin artinya apa? Penyakit, ya. Ya, penyakit-penyakit. Tapi kalau alamin artinya semesta alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin. Sampai ngantuk misalnya. Maka ini sudah berdusta atas nama nama Allah. Ya, bahaya. Ya. Di sini kalau misalnya kita tidak mentajwid Al-Qur'an maka hukumnya berdosa. Wal akhdhu bitajwidi hadmu lazimu man lam yujawwidil atau man lam yusahhil Qur'ana athim. Di sini enggak dikatakan Qur'ana, tapi Qur'ana. Ya. Bacanya Qur'ana. Man lam yusahhil itu artinya barang siapa tidak membaca dengan benar atau malam yujawwid barang siapa tidak membaca dengan tajwid Qur'ana, maka bacaan tersebut atau bacaan Al-Qur'an tersebut athim. Maka pelakunya berdosa. Kalau kita belum tahu, kita bahas dari awal, sama jarak atau karena tidak ada info dari atau tidak ada pengajar di daerah situ, kalau pelosok maka bisa dimaafkan kalau kita belum tahu. Tapi kalau kita sudah tahu hukumnya seperti ini, kita sudah belajar dan kita meninggalkan dengan sengaja, maka bisa masuk kategori athim atau orang yang berdosa. Ya sedikit dirubah aja salah, ya sedikit dirubah aja salah. Ya hati-hati, ya. Wajan, ya wajan jen, ya kan? Wajannatin alfafa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Artinya kalau kita belum belajar maka ini samar-samar, ya kan? Jadi kalau kita sudah belajar kita akan merasakan ini salah jelas. Huruf ain dirubah dengan huruf hamzah, ya. Terus huruf ha dirubah dengan huruf ha. Ini maknanya juga berbeda. Ya, beda sangat jauh. Terus ada huruf waw. Waw yang asli. Ya, waw yang asli makhrajnya di mana? Waw ada dua makhrajnya, ada yang al-jauf sama ada yang asli. Kalau waw yang al-jauf dia di rongga tenggorokan, rongga mulut, ya kan? Dia hanya mat saja. Utul nih makhrajnya wawu yang mat. Makanya wawu mat sama wawu yang berharakat berbeda. Wawu yang berharakat makhrajnya di mana? Coba ucapin wa. Nah, ini kita bahas hari ini makhrajnya sudah jelas semua di luar. Ya, coba wa. Nah, coba. Ini bukan kategori tenggorokan atau bagian mulut lagi dalam, bukan. Tapi bagian yang sudah di luar nih. Dari mana makhrajnya? Antum bertanya dari mana? Isyafatainil wawu ba'un mimu. Maka ada keluar dari kedua bibir itu ada tiga. Wawun ba'un mimu, ya kan? Kedua bibir ada wawu, ada mim dan ada ba. Maka kita ditanya dari mana huruf wawu keluar, maka dari kedua bibir, bukan dari bibir. Tapi dari kedua bibir. Ya, karena kalau misalnya dari bibir itu hurufnya fa. Satu bibir saja, tapi kalau dua bibir wawu, ba sama mim, ya, gitu ya. Coba wa. Nah, cara mengucapkan huruf wawu ini harus monyong dulu, harus dimajukan dulu, enggak mungkin enggak maju. Wah. Coba. Gini dulu, pasti harus gini dulu. Wa. Kalau kita ingin sempurna di sini. Wa. Enggak mungkin. La ta'khudhuhu sinatu wala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Maka harus ketika kita mengucapkan huruf wawu maka harus memajukan kedua bibir terlebih dahulu. Kesalahan yang pertama adalah huruf wawu ini membacanya dengan tebal ketika diiringi dengan huruf yang dibaca tafkhim. Contohnya di sini maka ini contoh yang salah, ini sering terjadi juga nih. Lafdzul jalalah Allahu itu tebal apa tipis? Dibaca tebal atau tipis? Lamnya Allahu tebal ya. Lamnya tebal kan, nggak mungkin kita baca Allahu, tapi Allahu. Seluruh huruf tipis, ya, seluruh huruf tipis yang setelahnya itu ada huruf tebal atau huruf tipis namun setelahnya huruf tebal. Ini memang sering terjadi
kesalahan. Di sini contohnya huruf waw, dan sering terjadi pada lafaz Allah, lafzul jalalah yang bermakna bersumpah, ya kan? Coba wallahu, ya, jangan sampai huruf wawnya mengikuti ketebalan huruf lamnya. Wallahu, qul huwallahu, qul huwallahu. Perhatikan ya. Wa-nya dibaca tebal di sana nih. Qul huwa, ya kan? Qul huwal. Ya. Coba qul huwa. Qul huwallahu ahad. Coba. Kita tidak sadar sering benarkan seperti itu. Qul huwallahu, qul huwa. Wawnya dibaca wo. Nah, kalau kita perinci itu wawnya dibaca wo. Ada huruf wa, ada enggak? Qul huwallahu. Nah, harusnya gimana? Qul huwallahu huwallah. Jadi lamnya dibaca tebal, bukan wawunya. Ya, coba selama ini mungkin kita bacanya mungkin pakai wawu tebal. Ya kan, karena memang ini harus belajar tajwid, lagi-lagi harus belajar. Enggak mungkin kita dilahirkan langsung belajar tajwid, ya. Enggak mungkin kita dilahirkan Allah Subhanahu wa taala langsung dalam keadaan fasih dalam bertajwid Al-Qur'an, ya. Bahkan orang-orang Arab, ya, bahkan Rasulullah sendiri aja belajar, ya kan? Ya kan? Rasulullah sendiri belajar dengan malaikat Jibril cara baca Quran, ya. Apalagi kita yang manusia ya, di akhir zaman, maka ini perlu belajar, ya, perlu belajar, ya. Yang baru tahu ya ini pasti mungkin sebelumnya membaca dengan tebal, ini hal yang wajar, ya, hal yang wajar. Coba qul huwallahu ahad. Jangan lagi dibaca qul huwa. Ya, qul huwallahu, qul huwallahu. Contohnya misalnya ghairil maghdubi, huruf lamnya, coba antum dengarkan huruf lamnya sebelum kalimat dhalin. Ghairil maghdubi alaihim walad. Lamnya dibaca tebal, ini salah juga. Atau enggak usah melihat pada huruf lam, tapi huruf mimnya. Kalimat maghdu. Kalau kita enggak berhati-hati, maka menjadi tebal. Karena huruf lain huruf yang tebal, mim tipis nih. Ghairil ghairil maghdu, salah kan? Ghairil ghairil maghdubi alaihim wala, jangan sampai walad. Lamnya jadi tebal, mimnya jadi tebal juga. Maghdu. Harusnya gimana? Maghdubi, coba. Nah, waladh, coba. Nah, terus kembali kepada huruf ini lagi. Wallahu. Nah, wallahu. Nah. Tidak usah jauh-jauh, dalam Al-Fatihah juga banyak sekali, ya. Coba Ar-Rahmanir Rahim, coba. Jangan sampai Ar-Rahmanir Rahim, salah ya. Ini hamzahnya dibaca tebal. Atau ihdina, nunnya harusnya tipis, bertemu dengan huruf yang tebal, maka harus berhati-hati. Ihdinas siratal mustaqim, benar kan? Ihdinas siratal, benar kan? Ihdinas siratal mustaqim, benar kan? Harusnya gimana? Ihdinas, ya. Jelas ya beda ya? Ihdinas sama ihdinas. Jadi tarik dulu nunnya untuk tipis, ya. Nunnya dalam keadaan tipis dulu, jelaskan ihdinas. Namun langsung masuk kepada huruf shad, karena huruf shadnya dalam keadaan tasydid. Ihdinas, nas, jangan sampai ihdinas, ya, ihdinas, tapi ihdinas. Nah, maka ini pertemuan antara atau jajaran, misalnya huruf tipis dan setelahnya adalah huruf tebal, maka ini yang perlu dihati-hati cara baca, ya, karena sering terjadi huruf tipisnya itu mengikuti huruf tebal, dan ini suatu kesalahan. Jadi wallahu, qul huwallahu ahad.
Ana yakin enggak sedikit ya, ana enggak sedikit yang baca seperti ini. Qul huwallahu ahad. Ya, ulangi dulu belajar pasti bacanya seperti itu. Terus yang kedua, tidak menggabungkan kedua bibir secara sempurna ketika melafadzkan atau ketika dalam lafaz wa kana. Coba wa kana. Nah, di sini huruf waw-nya dalam keadaan harokat ya, dalam keadaan berharokat dan dia fathah. Fathah coba wa. Nah, beda lagi ketika dia dalam keadaan dhamma. Kalau tanda dhamma pasti sempurna. Wu tapi waw dalam keadaan fathah maka jangan disempurnakan menggabungkannya ya. Cukup coba wa, jangan wa kana atau wa kana. Cukup digabungkan aja tapi jangan sempurna ya, wa kana dalam keadaan fathah seluruhnya ya, kecuali dia dalam keadaan dhammah atau gunnah ya, di gunnah misalnya awwa ya, jadi gunnahnya yang dimonyongkan dengan sempurna karena dia dengung kan, awwalidihi syai'a, nggak mungkin harus sempurna, awwalidihi syai'a, pokoknya ada penyebabnya, ada penyebab. Dalam keadaan fathah saja tanpa ada penyebabnya maka jangan terlalu monyong atau jangan terlalu berlebihan dalam memajukannya ya. Contohnya wa waladuhu, coba wa waladuhu. Nah, sampai wa waladuhu seperti itu, yang berlebihan. Coba wa kana wallahu qul huwallahu. Berlebihan dalam menekan kedua bibir khususnya ketika bertasydid, ini menimbulkan suara bising akibat penyempitan makhraj. Ini enggak berlebihan dalam membaca huruf waw ketika tasydid, maka ini suatu kesalahan. Nah, contohnya di sini contohnya qawwamina, coba qawwamin, qawwamin. Jangan terlalu qawwa, salah ya, tapi cukup qawwamin. Terus khawanan, coba khawanan athima, coba khawanan. Nah, seperti itu ya. Dalam kata bertasydid huruf waw maka cukup seperti itu. Maka bukan gunnah ya, bukan cukup bertasydid. Kalau gunnah gimana? Ya tadi kayak tadi. Awwalidihi syai'a atau contohnya min waliyyin wala nasir. Enggak mungkin min waliyyin wala nasir. Nah, enggak sempurna ya. Min waliyyin wala nasir. Seperti itu. Jadi kalau dalam keadaan bertasydid saja maka jangan terlalu ditekannya, cukup khawanan athima atau
Jadi qawwamin, jangan terlalu qawwamin. Jangan seperti itu. Huruf bibir, masih dalam kategori huruf bibir. Ini sedikit lagi selesai kita. Huruf ba, ini kesalahan terjadi huruf ba. Membaca dengan hamas. Ini sebenarnya sangat kesalahan yang mungkin jarang terjadi ya. Tapi mungkin di beberapa negara sering terjadi. Huruf ba dihamasin. Ya, coba antum pahami, huruf ba keluar anginnya. Maka ini sebenarnya kesalahan yang mudah untuk dihindari, ya kan? Coba ba. Jadi kalau pakai angin gimana? Bismillah. Coba bis ini tadi salah nih. Bismillah. Tapi ada juga mungkin ada juga bahasa seperti ini ya. Tapi enggak banyak mungkin ya. Coba ba, bi, bu, bismillahi, bismillahi. Nah, yakin di sini sudah bisa semua nih, ya. Huruf ba. Ini mudah nih, terlalu mudah nih. Membaca dengan tebal ketika diiringi dengan huruf yang dibaca tafkhim. Lagi-lagi ya, ini kesalahan yang sering terjadi lagi-lagi jajaran antara huruf tebal kemudian huruf tipis. Huruf tipis kemudian huruf tebal. Nah, ini contohnya al-batil, coba. Nah, di sini dalam Al-Qur'an itu dalam Al-Qur'an ayatnya bil batil, coba. Nah, kalau antum baca dengan seluruh ayatnya itu memang agak sulit kalau antum tidak belum lancar baca atau belum sama sekali belajar tajwid, itu pasti akan salah. Pasti bacanya bil batil. Nah, artinya gimana? Bil batil, coba. Nah, bil batil. Nah, huruf ba-nya tipis, jangan sampai bil batil. Nah, coba bil batil, coba. Nah, ini tipisnya udah benar semua. Tapi jangan sampai huruf qa-nya jadi tipis juga, ya. Huruf qa-nya jangan sampai jadi tipis juga. Bil batil salah. Bil batil. Coba. Bil batil. Qai. Qil. Bil batil. Nah. Tidak dikolkolahkan ketika sukun. Nah, ini sering juga terjadi, huruf ba enggak dikolkolahkan. Hatta dalam surat Al-Falaq juga ya. Sering dengar nih imam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, waqab. Nah, ini enggak bagus seperti ini. Didengarkan secara telinga juga tidak enak, ya kan? Ini enggak bertajwid nih. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Maka khutujat atau baju di pokok, maka ini dikolok-kolokkan ketika sukun. Ba, jim, dal, qa. Huruf 5 huruf. Maka ini dikolok-kolokkan ketika sukun. Jadi contohnya yubsirun, coba. Yubsirun. Kalau nggak dikolok berarti yubsirun. Nah, dan kolok-kolok pun ada kategorinya. Kategori kolok-kolok yang di tengah kalimat, ada kategori kolok-kolok yang di akhir kalimat. Kalau yang di tengah kalimat namanya sughra atau kecil, shaghir. Coba tengah kalimat berarti gimana? Di sini berarti kalimat yubsirun, ba-nya qalqalahnya berarti di tengah kalimat atau di akhir kalimat? Tengah kalimat. Yubsirun, maka suaranya lebih kecil atau suara qalqalahnya jelas namun tidak sejelas yang di akhir, ya. Coba antum perhatikan nih. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Enggak dibaca lam yalid wa lam yulad. Nah, seperti ini setara. Maka kalau yang pertama salah.
lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Kan ada. Seringnya gitu. Sudah dikolak-kolakkan namun kolak-kolaknya juga salah. Lam yalid wa lam yulad. Juga salah. Ya, baca qalqalah dengan mengakhirinya dengan hamzah maka juga salah, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Ada a-nya belakangnya. Falaq. Min syarri ma khalaq. Qa, qa. Harusnya gimana? Qul a'udzu birabbil falaq. Qa. Bukan qa, tapi qa, ya kan? Qa. Min syarri ma khalaq. Qa. Diakhiri dengan huruf qafnya. Jangan min syarri ma khalaq. Paham ya? Khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Artinya gitu. Tapi yang salah gimana? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ada a-nya nih. Ada suara hamzah di tenggorokan. Maka ini qalqalah yang salah ya. Qalqalah yang menjadikan huruf akhirnya bukan huruf aslinya tapi ditambah huruf hamzah. Kalau seperti itu artinya qalqalahnya bukan kubra dong. Karena bukan di akhir ya kan. Ada huruf hamzah ya kan? Terus huruf mim. Ini salah sering terjadi. Memotong suaranya ketika waqaf sehingga hampir menjadi suara huruf ba. Huruf mim jadi huruf ba. Karena apa? Karena suaranya dipotong ketika waqaf. Karena tidak disempurnakan aliran gunahnya. Contohnya sini Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya kan? Ar-Rahmanir Rahim. Huruf ba. Karena huruf makhrajnya huruf mim dan ba sama. Cara mengucapinnya juga sama. Huruf wawu sama-sama dari kedua bibir namun cara mengucapinnya beda. Kalau huruf wawu harus monyong dulu, tapi kalau huruf mim dan ba sama-sama dari kedua bibir dan sama-sama mingkem dulu. Ya, sama-sama mingkem terlebih dahulu sebelum mengucapkannya. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi ba nih, ya. Kalau seperti ini artinya antara ba dan mim. Kalau nggak jelas harusnya gimana? Ar-Rahmanir Rahim. Him. Nah, digunakan. Dikasih guna. Jangan diputus. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dari hib ya kan? Ar-Rahim. Jangan salah nanti maknanya. Ar-Rahim. Him. Mingkem habis itu tetap jalan suaranya. Him. Mingkem terus jalan suaranya. Him. Nah, tapi jangan sempurna. Setengah aja. Him. Nah, gitu. Coba Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, ini seluruh huruf mim ya. Dan nun juga ketika waqaf harus seperti itu kan, harus digunakan. Diberikan guna, jangan langsung diputus. Contoh misalnya Al-Fatihah seluruhnya itu diberikan guna di akhir kalimatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan diputus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi samar-samar suaranya nanti yang sama mahrajnya. Huruf mim dengan huruf ba ini samar-samar nanti suaranya. Maka ini sebuah kesalahan. Maka harus jelaskan huruf mimnya ya. Sifat aliran huruf mim harus dijelaskan. Membacanya dengan tebal ketika berhadapan dengan huruf yang dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Membaca dengan tebal ketika bersandingan dengan huruf yang tebal juga. Lagi-lagi sama tadi huruf ba bil batil ya. Bil batil. Di sini huruf mim setelahnya adalah huruf kha. Huruf kha huruf yang tebal. Maka jangan sampai dibaca. Ini salah. Noh.
Makhmasatin, makhmasatin. Tapi gimana? Makhmasatin. Coba. Makhmasatin. Makhmasah gitu. Makhmasah. Huruf mimnya diangkat dulu, dipatahin dulu. Ma. Habis itu makh. Makh. Makhmasah. Nah, gitu. Coba mudah ya. Makhmasatin. Nah, jangan sampai dibaca makhmasatin, makhmasatin. Nah, salah ya. Yang ketiga nih, yang sering terjadi nih. Ya, bahkan sering kita dengar juga nih, imam ya. Dikolkolahkan ketika sukun. Ya, huruf mim dikolkolahkan ketika sukun. Dan ini adalah kesalahan. Ya. Yang sering terjadi emang dalam surah Al-Fatihah ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'am. Huruf nun enggak ada. Sifat qalqalahnya dan huruf nun wajib diberikan sifat bainiyah atau setengah mengalir. Ketika kita memberikan setengah aliran pada huruf, maka huruf itu enggak akan qalqalah. Ya. Siratal ladzina an'amta. Coba. An'amta. Sampai dibaca Siratal ladzina an'am. Nah, salah ya. An'am salah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba. Nah, seperti itu. An'amta coba. Contoh lain apa? Anhum coba. Anhum. Nah, sama ya anhum atau an'amta tapi anhum. Nah, seperti itu ya. Jadi huruf itu enggak ada sifat qalqalahnya. Kenapa enggak ada sifat qalqalah? Sifatnya adalah bainiyah. Kalau huruf itu sudah mengalir maka tidak akan bisa dipantulkan. Tidak akan bisa masuk kategori qalqalah atau pantulan. Contoh lain di sini yamtarun coba. Yamtarun. Ini kesalahan yang mudah dihindari ya. Ini kita bahas ini kesalahan-kesalahan yang mudah dihindari. Tinggal kita hati-hati cara bacanya. Nah, dan kita pahami yang sudah kita pelajari yang telah lalu ya. Mahruf dan sifatul huruf, yang mahruf dan sifatul huruf. Kita sudah memahami semua itu, maka kita akan mudah ya, membaca dengan tepat atau menghindari kesalahan-kesalahan ini. Ya. Nggak mungkin dibaca yamtarun atau an'amta. Nggak mungkin seperti ini kalau kita sudah memahami mahruf dan sifatul huruf. Ya. Pasti dibacanya yamtarun, yamhaqullahu riba, nggak mungkin yamhaqullahu riba. Yamtarun, nggak mungkin baca yamtarun. Nah, itu ya. Sudah sebelum? Belum ya? Sudah? Anda mau pelajari? Fadhal. Ya.
Contoh misalnya huruf tipis dan kemudian bertemu huruf tebal, ya contoh yang sering kita ucapkan. Ya. Kita sering bersolawat kepada Nabi, ya kan? Sallallahu coba. Nah, kita sering ucapnya apa? Sallallahu. Nah, ini dalam tajwid maka ini salah. Ya. Dalam tajwid sallallahu ini salah karena lamnya jadi tapi ini kan bukan di luar Al-Qur'an. Ya, maka Al-Qur'an ini sangat dijaga dengan tajwid. Ketika kita membaca Al-Qur'an itu harus berhati-hati. Ya. Tapi kalau kita sedang membaca bahasa Arab atau yang lainnya mungkin tidak mengapa ya. Tapi sebaiknya disempurnakan di setiap yang berbau bahasa Arab. Contoh misalnya tadi ya, Rasulullah ya Rasulullah, Rasulullah sallallahu. Ya kan? Kalau kita baca sallallahu maka lamnya jadi tebal. Contoh azan juga, contoh misalnya azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Salah. Ya kan? Ini contoh nih. Maka hal yang seperti ini kalau antum ingin mentajwidkan Al-Qur'an, maka hal-hal yang di luar Al-Qur'an pun antum tajwidkan. Ya. Bahkan orang-orang yang bertajwid itu ketika mengucapkan atau ketika berbicara bahasa Indonesia pun mulutnya akan pasti. Ya. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana antum? Anak mau titip. Nah, taknya tak huruf T aja, anak mau titip. Titip. Ya, seperti itu. Ya orang sudah terbiasa dengan tajwid maka seperti ini. Ya. Anak mau titip. Nah, beda sama anak mau titip. Nah, seperti itu kan. Ini hal-hal yang di luar Al-Qur'an harus satu jaga juga. Ya, azan misalnya atau bahasa Arab atau antum sedang membaca hadis ya. Enggak hadis tapi hadis. Maka hal-hal seperti ini dijaga, ya kan? Al-Qur'an. Ya, azan enggak azan. Ya, ini semuanya antum perhatikan. Nah, yang saya sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dar rasulullah. Antum perhatikan sedikit-sedikit nih. Kalau antum ingin bertajwid ya seperti itu. Ya. Cara belajarnya seperti itu. Diiringi dengan belajar atau membaca di luar Al-Qur'an tapi dengan tajwid juga. Ya. Seperti itu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Azan misalnya, ya kan? 'Alas shalah, shotnya diperhatikan. Hayya 'alal falah. Hanya dialirkan. Nah, qalqalah misalnya dalam keadaan iqamah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Qad qamatis salat. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Nanti anu kalau biasa seperti itu nanti ingin merubah kebiasaan itu. Ya. Ini sedikit-sedikit diubah. Ya, itu caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Diperhatikan yang di luar tajwid ya. Untuk mendorong atau untuk membantu sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an. Nah,
Nggak lagi ucapkan azan waktu azan belum, azan belum, azan. Nah, azan. Maghrib, maghrib. Udah maghrib belum? Gitu. Ya kan? Maghrib. Nah, karena ada seorang ustadz di Jogja mungkin juga. Nah, beliau kalau berbicara sangat bagus kan. Bahasa Indonesia pun menggunakan tajwid dan ini menginspirasi sekali. Dan berarti mungkin antum sudah kenal ya, Ustaz Abdurrahim, ya. Ustaz Abdurrahim Syamsuri. Itu berarti bapaknya beliau itu gurunya anak. Dia pernah lomba di Dubai dan bacanya dipuji-puji oleh Syekh di sana, oleh juri-jurinya dan juara 4 Indonesia juara 4. Tapi dikasih ini jadi Ustaz Syamsuri bapaknya nih. Ya, jadi guru anak. Jadi beliau cerita, Ustaz Syamsuri cerita ketika anak dulu di sana dan beliau dikasih berapa ini, kasih berapa real gitu. Cukup besar pokoknya. Ya, Ustaz Abdurrahim ini salah satu bacaan terbaik bahkan mengalahkan juara satunya. Yang juara satu waktu itu orang Amerika kalau nggak salah. Mengalahkan bacaannya orang-orang yang juara. Ya, orang Saudi Arabia kalah. Ya kan beliau ya studi di UIN ya, Madinah dan beliau juara satu juga dalam ilmu qiraat dan sekarang lagi masih tahap S3. Ya, Ustaz Abdurrahim ya. Jujur anak dulu sangat menjadikan anak ingin menjadi penghafal Quran karena dulu anak pernah ngapain sama beliau. Ini kelas satunya kita harus apa ya ibaratnya harus senang dulu nih kalau kita ingin mengikuti jejak gitu ya. Dan alhamdulillah ya, alhamdulillah gurunya atau guru anak langsung bapaknya beliau ya. Dan ketika dulu mengajar ya, jadi Ustaz Abdurrahim ini dididik dengan cara yang kasar sekali dengan kakak-kakaknya atau adik-adiknya. Ini Anda dapat cerita nih dari Ustaz-Ustaz juga yang ngajar di mana? Bahkan di mana? Jamil Rahman, Jamil Rahman. Sekarang Anda juga di sana dulu ya. Cara Ustaz Abdul cara diajarnya itu kata kata adiknya ya karena Ustaz Abdul yang paling besar. Adik-adiknya bilang seperti bukan anaknya sendiri karena sering dihukum. Tapi namanya anak-anak kan kalau belajar bapaknya pergi belajarnya udahan. Tapi ini enggak Rasulullah. Kalau bapaknya pergi udahan diamuk dia. Tapi sekarang Masya Allah jadi bibit yang sangat terbaik di Indonesia bahkan jadi Kori Indonesia. Jadi Kori Indonesia. Ya, alhamdulillah ya. Manhajnya salaf yang mengharumkan bangsa Indonesia. Itu apa namanya? Itu cerita. Jadi gitu apa namanya? Kalau antum ingin membaca Quran dengan fasih itu lafat-lafat di luar Al-Quran pun difasihkan ya, difasihkan jadi nggak sekedar dalam baca Al-Quran aja nanti akan berubah lagi Al-Quran nggak baca Quran di mana Quran Al-Quran Al-Quran sedikit-sedikit antum bicara dengan bahasa yang bertajwid kalau antum ingin Al-Qurannya bagus seperti itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa pun, ya. Bahkan hatta ketika kita sedang sholat, ya, tinggal sedang sholat, ya. Jadi nggak sekedar baca aja nggak. Tapi antum coba nikmatin bacaan itu dengan tajwid juga. Tahiyatu lillah, salawat, taubat. Tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan ya, bacaannya ruku atau sujud antum sempurnakan juga ya sempurnakan subhanallah 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 rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim azim ya enggak subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim
Maka ini mendorong kita. Ya, dengan ini salah satunya, ya, salah satu pendorong agar kita lebih sempurna dalam baca Qur'annya, maka didorong juga bibir kita, mulut kita untuk senantiasa mentajwidkan huruf, mentajwidkan huruf. Nah, ya, hakada, ya, mungkin hakada ini dulu yang kita sampaikan. Pekan depan kita tahsin falaq soalnya. Sama kita sudah mulai membahas tentang idgham, mutajanisain, mutaqaribain dan yang lainnya, ya. Pembahasan ini sudah kita selesaikan, kesalahan yang terjadi, maka pembahasan lain akan kita bahas juga di kitab ini, ya. Ini sistemnya kita sama seperti mulazah atau membahas kitab, ya, membahas kitab. Jadi semuanya akan diterangkan. Nanti juga akan ada bab tentang waqaf, ya, ibtida wal waqaf. Ini bab yang sering terjadi kesalahannya adalah ketika seorang itu membaca Quran namun tidak tahu cara berhentinya. Ya, ini waqaf juga sangat penting. Tidak sekedar mentajwidkan huruf ini dibaca hamas, tidak seperti itu. Kesalahan yang sering terjadi juga ketika waqaf. Bahkan waqaf ini walaupun kita sudah bertajwid, kalau waqafnya salah, maka bisa juga merubah arti. Maka kesalahan Al-Quran ini sangat banyak, maka harus diperbaiki sedikit-sedikit. Nah, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Berikut kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.